Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah kita masih diberi kehidupan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dan mudah-mudahan aktivitas kita selalu dalam koridor ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah karibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan salat tarawih kemarin saya sampaikan tentang apa itu bahagia, kemudian kriteria kebahagiaan itu seperti apa. Sudah saya sampaikan semuanya, dan pagi ini kita akan coba kaitkan kebahagiaan itu dengan rumah tangga, sehingga kita akan coba kaji pagi ini tentang rumah tangga yang bahagia. Hadirin rahimakumullah, rumah tangga yang bahagia dasarnya adalah Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini dasar untuk membangun keluarga yang bahagia. Hadirin rahimakumullah, keluarga bahagia itu diikat kalian kata mitsaqan ghalidha. Di dalam Al-Quran cuma 3 kali disebutkan kata-kata mitsaqan ghalidha ini. Pertama, ketika menyangkut perjanjian Allah dengan para nabi. Yang kedua, kata mitsaqan ghalidha itu dipergunakan juga ketika Allah melakukan perjanjian dengan Nabi Musa di bawah Bukit Tursina. Dan yang ketiga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang
membangun rumah tangga ini dengan kata-kata mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kukuh, perjanjian yang tidak boleh dicerai-beraikan. Itu artinya ketika kita sudah membangun rumah tangga, sama dahsyatnya dengan perjanjian ketika Allah membangun perjanjian dengan para nabi, dan sama dahsyatnya ketika perjanjian Allah dengan Nabi Musa alaihi salam di bawah bukit Tursina itu. Hadirin rahimakumullah, kita membangun rumah tangga, tentu keinginan kita tidak hanya bahagia fid dunya, tetapi juga bahagia di akhirat. Karena ada kita berpasangan di dunia ini, tetapi di akhirat kita tidak bisa bertemu. Nabi Lut dengan istrinya, Nabi Nuh dengan istrinya, bahkan anaknya di dunia bersama, tetapi di akhirat tidak bersama. Jadi tidak ada jaminan bahwa pasangan kita di dunia ini bisa bersama, tetapi di akhirat kelak belum tentu kita bisa bersama, hidup di dalam surga dengan pasangan kita. Oleh karena itu tentu kita berharap bahwa jalinan rumah tangga yang kita bangun di dunia ini sampai kelak nanti bertemu di akhirat juga, kita bersama dengan istri, dengan suami, dan dengan anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini yang menarik pada ayat ini, rumah tangga yang kita maksudkan adalah dengan tujuan untuk litaskunu ilaiha. Maka capai Kanjeng Nabi, pasangan yang sudah mampu untuk menikah segera untuk menikah, kecuali ada hal-hal yang menghalangi dia untuk tidak menikah. Tetapi kalau kemudian dirasa sudah cukup untuk menikah, daripada kemudian jatuh kepada hal-hal yang tidak baik, maka lebih baik menikah. Kenapa? Karena menikah itu akan memberikan ketenangan kepada kita sekalian. Itu yang dimaksud dengan Allah dengan ayat litaskunu ilaiha, supaya kita merasakan ketenangan di dalamnya, supaya kita merasakan ketenteraman di dalamnya. Kata litaskunu atau sakinah di dalam membangun rumah tangga ini didasari dengan balutan kasih sayang. Tapi sebelum kasih sayang ada mawaddah. Jadi dasar untuk membangun rumah tangga dengan tujuan litaskunu ilaiha, dasarnya pada ayat ini adalah dengan kata mawaddah. Mawaddah itu cinta. Anggap cinta sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga itu, masih ada rahmah. Warahmah yang kedua, kasih sayang. Bahkan zamannya kula Bapak Pirin, Bapak Haji wis mboten mawaddah malih, tapi sudah warahmah tingkatannya. Warahmah di atas mawaddah. Warahmah kakang Bapak Pirin duduk. Warahmah. Mawadah itu dasar yang paling rendah. Baka wong masih nom, muda-mudi, lagi masih kenalan, masih ta'aruf, sederenge menikah, atau sesudah menikah pada tahun-tahun yang pertama sampai tahun ke-7, niku masih pada kategori mawaddah. Tapi baka wis duwe anak loro, dua anak telu, bahkan dua anak pitu, dasarnya sudah tidak mawaddah lagi, di atas mawaddah. Warahmah, kasih sayang. Jadi kasih sayang itu di atas cinta. Iya, rahmah itu di atas mawaddah. Bahkan masih mawaddah bain ngesor, masih dasar. Jadi landasan
jalinan tali temali dari litas kunu itu, sakinah itu paling dasar adalah mawaddah. Anggap rumah tangga sudah tidak lagi memiliki mawaddah, masih ada warahmah, ada kasih sayang. Anggap karena berbagai hal rumah tangga yang kita bangun begitu terjal untuk mencapai kebahagiaan, ada amanah. Ada amanah. Anggap mawadah sudah tidak ada, warahmah juga berat untuk dipertahankan. Tapi sepanjang kita memiliki amanah, dan itu amanah dipegang karena amanah dari Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan membangun rumah tangga ini dengan sungguh-sungguh untuk mencapai litas kunun ilaiha. Karena capai Kanjeng Nabi, sepanjang orang memegang amanah, maka dia tidak akan mengalami kehancuran. Jadi tali temali dalam rumah tangga itu untuk mencapai sakinah adalah ada kata mawaddah, ada kata rahmah, dan ada amanah. Hadirin rahimakumullah. Lalu tipe rumah tangga ini juga macam-macam. Hadirin rahimakumullah, berbeda-beda. Yang pertama, ada tipe terminal. Bapak Birin uning benar, ini buatan terminal. Terminal kah? Mobil bakal mandek ning Indramayu, terminal Dermayu, mandek, tas mandek, mangkat mani. Terminal Cirebon, sing Jakarta, mang Cirebon, mandek, kok mangkat mani, sedelat. Elep sing Dermayu, mang patrol, mudun, kok bakal ning Sukra, ya mangkat mani, disambung. Nah, tipe rumah tangga yang tipe terminal puniki, umae, griae hanya dijadikan transit sementara. Obrolannya hanya basa-basi, semua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Balik sing kantor, wangsul teng gria, teras sekedap ngobrol-ngobrol, mbok temen kana sibuk masing-masing. Anaknya sibuk, istrinya sibuk, suaminya sibuk, tas pun mangkat maning. Nah, kok balik sedelat pada turu maning, mboten ngobrol napa-napa, kok esuk-esuk mangkat maling. Ya umah kayak stamplat bu. Umah dianggap stamplat kayak jare lagu Daria kan? Kaji Daria kan? Umah mung dianggap stamplat. Jadi hanya mandek sedelat, lalu kemudian dia berangkat lagi. Singakan ning Jawa. Wayai balik bengi kayak wong-wong pejabat ning Jakarta kan. Wangsul teng griya anaknya pun tilem. Enjing-enjing kesa anaknya dereng tangi turu we. Kok mboke mongkonon maning mangkat maning dewek-dewek. Orang lo ketemu ngobrol hanya basa-basi. Ya, tapi kemudian mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ada tipe yang kedua rumah tangga itu. Saya tidak tahu apakah kemudian Bapak Ibu termasuk golongan ini. Mudah-mudahan ini hanya terjadi rumah tangga di kota-kota besar yang masing-masing kemudian sibuk dengan pekerjaannya. Tapi ada yang kedua, lebih parah, tipe kuburan. Wah, tipe kuburan, ini buatan kuburan. Serem, tidak ada obrolan. Yang satu ngobrol tapi boten diladeni, masing-masing ya wis pada menang bae. Anak kan laki rabia menang bae, ora lo ngobrol. Yes kayak kuburannya sepi, nyanyep. Ya teka menang, pemangkat mani, rabia teka menang mani, ora lo ngobrol, ora lo ngobrol. Lalu yang keempat, yang ketiga, ada juga tipe rumah sakit. Ya, tipe rumah sakit itu rumah tangga yang merasa dirinya paling berjasa.
Laki yang ngomong, mungkin gara-gara kita nih. Jari Rabi bodoh, jari istri kula. Kin sugi semene gara-gara kula. Jari Rabi. Jari laki, oh kerja kula. Ya, gara-gara gaji kula. Nah, rumah tangga kan padahal kolaborasi kerjasama antara suami dan istri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah tipe surga. Tipe surga itu tipe rumah tangga yang dibangun dengan penuh kesejahteraan. Ya, tipe yang dibangun keluarganya dengan tenang, masing-masing menebarkan keselamatan. Seperti apa yang kemarin saya sampaikan, keluarganya begitu ketemu dengan ucapan Assalamualaikum, suaminya menyampaikan salam rahmat dan berkah kepada istrinya, istrinya juga menyampaikan selamat rahmat dan berkah kepada suaminya, demikian juga kepada anak-anaknya. Mereka ngobrol, riungan, mangan bareng, komunikasi. Ya, karena kadang rumah tangga itu terjadi masalah karena tidak adanya komunikasi, tidak ada aja obrolan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan rumah tangga Bapak Ibu ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika pula sholat taraweh beberapa waktu yang lalu. Salah satu dari indikator kebahagiaan adalah antakuna zaujatuhu salihatan. Kula lan panjenengan sami nggadai pasangan yang saleh. Suami nggada istri salihah, istri nggada suami saleh yang baik, sehingga insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mohon maaf, hasbunallah wa ni'mal wakil, billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.